Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putra Prianto dengan NPM yaitu 2 111 03 1103. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan terkait dengan salah satu program Kampus Merdeka yang saya ikuti, yaitu Magang Studi Independen Bersertifikat atau MSIB, dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Dr. Retno Yuni Nur Susilawati, SE, MSc, KKCA. Pada program MSIB kali ini saya mengambil mitra yaitu Bank BTN dengan posisi yaitu Consumer Loan Internship. Bank BTN sendiri atau Bank Tabungan Negara adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Walaupun begitu, bank ini terutama dikenal sebagai penyedia kredit pemilikan rumah. Consumer Loan Internship sendiri adalah program yang memberikan kesempatan praktis kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung proses pengajuan dan penilaian pinjaman. Bank ini juga membantu memahami bagaimana bank mengelola risiko dalam memberikan pinjaman kepada individu atau usaha kecil. Selain itu, magang semacam ini dapat memberikan wawasan yang dalam tentang industri perbankan, kepatuhannya terhadap regulasi, serta mengembangkan keterampilan analitis dan komunikasi interpersonal. Pada magang kali ini, Mitra menyediakan tiga core activities. Yang pertama yaitu working experience, yang kedua yaitu project, dan yang terakhir adalah learning. Mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu learning. Sebelum terjun langsung ke dalam kegiatan magang, kami dibekali oleh Bank BTN terkait dengan pembelajaran-pembelajaran melalui virtual Zoom. Adapun hal-hal yang saya pelajari dan peroleh dari aktivitas tersebut diantaranya adalah belajar mengenai framework, design thinking, and innovation paper. Kemudian belajar juga terkait dengan visi misi, nilai budaya, dan struktur organisasi dari Bank BTN. Kemudian ada effective collaboration, customer care, self-awareness. Selain itu juga, saya belajar mengenai produk knowledge non-subsidi and consumer lending, produk knowledge subsidi mortgage lending, kemudian alur proses kredit konsumernya seperti apa, kemudian belajar BPI, proses pencairan kredit, collection, restart, and recovery, dan yang terakhir yaitu kredit konsumer. Dengan adanya pembekalan learning ini, memudahkan mahasiswa magang agar bisa terjun langsung ke dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah working experience. Dalam working experience ini, peserta magang melakukan kegiatan pekerjaan yang rutin dilakukan oleh pegawai Bank BTN. Yang pertama yaitu saya melakukan kegiatannya yaitu melakukan pengecekan pengajuan kredit meliputi persyaratan pemohon, dokumen, benefit atau manfaat, kemudian juga ada fitur dan karakteristik. Pada nomor satu ini, pada kegiatan yang pertama ini bisa dilihat di gambar, dilihat pada PPT yaitu saya berada di loan office. Di sini saya menjelaskan kepada nasabah terkait uh, persyaratan pemohonnya itu apa saja, kemudian juga dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi itu apa saja. Kemudian juga kami menjelaskan bagaimana benefit ataupun manfaat, kemudian juga fitur atau karakteristik dari setiap produk yang ada, produk kredit yang ada di Bank BTN. Produk kredit tersebut terkait dengan KAR, kredit agung rumah, kering, kredit ringan, dan juga KPR yang paling populer yaitu kredit pemilikan rumah. Yang kedua, saya melakukan pengecekan berkas meliputi berkas data diri pemohon, yaitu contohnya ada KTP, KK, NPWP, surat nikah apabila sudah menikah, ataupun surat cerai apabila sudah bercerai. Kemudian terkait dengan data penghasilan pemohon, ini terbagi atas dua. Apabila dia adalah pegawai, maka yang perlu dilengkapi yaitu rekening koran, kemudian juga ada slip, kemudian juga ada slip gaji, kemudian juga ada terkait dengan tabungannya. Kemudian apabila dia adalah seorang wira swasta, kita kan hampir persis pengecekannya yaitu rekening koran, kemudian ada laporan keuangan dari usaha yang dilakukan, kemudian juga ada uh, slip gaji apabila dia memiliki pegawai di dalamnya. Kemudian juga terkait dengan data agunan seperti sertifikat ataupun dan juga IMB dan juga legalitasnya yaitu data akta notaris dan juga Kemenkumham di poin kedua. Kegiatan yang ketiga yang saya lakukan yaitu melakukan pengecekan dan menganalisis hasil SLIK terkait kolektibilitas kredit pemohon. SLIK sendiri digunakan untuk mengecek bagaimana kondisi keuangan finansial dari masing-masing pemohon. Apabila kondisi kolektibilitas pemohon itu bagus, maka proses kredit dapat mungkin disetujui oleh Bank BTN. Namun apabila kolektibilitas kredit dari pemohon itu buruk, berada di range 3 hingga 5, kemungkinan besar kredit yang diajukan oleh pemohon akan ditolak oleh Bank BTN. Pada gambar, saya sedang melakukan pengecekan SLIK dan juga di sampingnya itu terkait dengan salah satu contoh SLIK yang saya cetak. Kegiatan yang keempat yaitu saya melakukan wawancara calon debitur berdasarkan kertas kerja wawancara permohonan kredit yang telah diisi oleh pemohon. Di dalamnya meliputi informasi diri dan keluarga, pekerjaan dan penghasilan, kemudian biaya hidup, aset, pinjaman, ataupun informasi bangunan yang ingin dibeli. Melakukan wawancara tersebut, nasabah bisa datang langsung ke Bank BTN ataupun kita melalui telepon, seperti itu. Yang kelima adalah terkait dengan kegiatan yang saya lakukan adalah data entry dan juga monitoring proses pengajuan kredit. Nah, dalam data entry dan monitoring tersebut, saya akan menginput data yang sesuai dengan form aplikasi pengajuan nasabah yang telah diisi, kemudian juga terkait dengan SPR atau surat pembelian rumah. Nah, dalam data entry tersendiri itu terdapat empat bagian utama, yaitu IDE prospek, kemudian IDE, kemudian duplikat review, dan juga yang terakhir adalah dokumen checking. Nah, dalam monitoring proses pengajuan kredit sendiri, terdapat proses pengajuan yang terbagi dalam dua bagian, yaitu DVO atau data verification oleh officer dan juga OTS atau on the spot. Keduanya bertujuan untuk mengecek bagaimana eh, mengecek secara langsung bagaimana realita dari misalkan data agunan ataupun data data diri penghasilan atau pekerjaan pemohon. Setelah melakukan data entry dan melakukan monitoring proses pengajuan kredit, selanjutnya adalah akad kredit.
dan pelayanan nasabah kredit. Nah, pada kesempatan kali ini, akad kredit itu meliputi terkait dengan perjanjian antara nasabah di hadapan Bank BTN dan juga notaris. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membantu menyiapkan berkas pendukung akad sampai dengan akad tersebut terselesaikan. Dan akad sendiri itu berdasarkan alurnya yaitu data entry oleh DEO, kemudian diverifikasi oleh Data Verification Officer atau DVO, kemudian untuk produk car sendiri itu bisa langsung ke analisis, head risk, terakhir itu approval dari pimpinan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan monitoring pelayanan nasabah kredit, apabila terdapat nasabah yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun kendala, bisa langsung ke bagian long service. Di sana nasabah dapat menanyakan apapun kendalanya dan akan dibantu oleh pegawai tersebut. Nah, kegiatan yang ketujuh yaitu terkait dengan observasi nasabah atau kunjungan developer, kemudian menjual produk KPR, produk car ataupun produk kering. Dari produk KPR sendiri atau kredit kepemilikan rumah, kegiatannya sendiri yaitu kami melakukan selling, mendatangi perumahan-perumahan potensial yang memiliki nasabah yang dapat melakukan pinjaman kredit. Di produk KPR sendiri terdapat KPR subsidi, kemudian KPR non subsidi. Dilakukannya observasi pada nasabah untuk mengetahui kebutuhan dan profil nasabah potensial dan untuk juga menilai kemampuan pembayaran dan kelayakan mereka dalam mengambil fasilitas kredit. Sedangkan kalau kunjungan developer bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang tren pasar properti dan pengembangan proyek yang sedang berjalan, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penyaluran kredit. Selain itu juga, kegiatan KPR ini yaitu berkesempatan untuk melakukan marketing serbu KPR bersama dengan staff. Nah, untuk penjualan produk car sendiri, saya melakukan penawaran produk car top up, yaitu menambah jumlah pinjaman dan juga car kompensasi pada nasabah-nasabah car Bank BTN yang potensial, yang misalnya memiliki plafon tinggi atau rate bunga tinggi, pekerjaan yang tetap, dan juga umur yang memadai. Dari kondisi-kondisi ini, maka bisa dilakukan peningkatan kredit. Nah, untuk mencari nasabahnya tersebut, saya menggunakan data-data yang terdapat dalam base Bank BTN tersebut. Nah, kegiatannya itu bisa mendatangi langsung, serbukar, ataupun juga melalui WA Blast. Kemudian juga untuk yang produk kering, saya melakukan telemarketing, yaitu mencari data payroll calon debitur melalui green screen, kemudian kita memasukkan data tersebut ke Excel untuk memudahkan dalam proses penawaran produk kering. Nah, kegiatan penjualan produk kering sendiri itu di Asabri saat itu, Asabri Lampung. Dan juga targetnya yaitu ASN, PNS yang memiliki perusahaan yang memiliki perjanjian kerjasama atau PKS dengan BTN, baru dapat bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan telemarketing penjualan dari produk kering tersebut. Kemudian terkait yang poin kegiatan 10 yaitu mengecek legalitas kredit, di mana legalitas berarti bagaimana eh, dokumen-dokumen yang diberikan nasabah kepada Bank BTN itu valid atau tidaknya. Nah, dalam legalitas kredit itu terdapat beberapa berkas yang dibutuhkan seperti sertifikat SHGB yang memiliki jangka waktu, kemudian juga ada SHM, kemudian ada PBG atau persetujuan bangunan atau gedung, kemudian ada IMB dan proses peningkatan hak SHGB ke SHM. Nah, sedangkan untuk proses validasi pajak itu biasanya melibatkan penjual dan pembeli atau BHHTB dan PPH, notaris, BPN. Nah, untuk proses validasi pajak sendiri itu dilakukan secara clearance. Untuk kegiatan yang 11, yaitu melakukan OTS atau on the spot, gunanya untuk mengecek secara langsung ataupun survei dalam bentuk wawancara secara mendadak ke kantor ataupun tempat usaha pemohon untuk memastikan nih kebenaran data yang diberikan ke Bank BTN itu benar atau tidak, seperti itu. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan penilaian secara langsung terkait dengan kondisi usaha ataupun bisnis pemohon kredit. Kemudian kegiatan yang ke-12 yaitu monitoring pasca realisasi kredit. Nah, dalam kegiatan monitoring ini, eh, prosesnya itu dimulai setelah akad yang telah selesai di awal tadi itu oleh SO atau signing officer untuk memastikan berkas-berkas akad itu telah terkumpul untuk dilakukan pencairan. Nah, saat pencairan dilakukan di bagian collection atau penagihan untuk memantau terkait angsuran kredit dari debitur. Nah, dari proses tersebut dapat diketahui status angsuran yang dimiliki oleh seorang debitur. Dalam kegiatan ini juga saya melakukan pengecekan melalui green screen terkait dengan sisa angsuran dari nasabah dan tanggal jatuh tempo yang dimiliki oleh masing-masing nasabah. Kemudian dilakukannya penagihan melalui telepon seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu terkait dengan proyek inovasi. Proyek inovasi diberikan kepada kami sebagai nilai akhir di mana setiap mahasiswa magang melakukan atau memberikan sebuah inovasi kepada Bank BTN. Nah, saya mengajukan yaitu pengajuan appraisal online. Dengan adanya platform digital ini, saya berharap peminjam itu dapat mengajukan permintaan appraisal dengan mudah, yaitu dengan mengunggah dokumen-dokumen secara elektronik dan memantau status pengajuan secara real time. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses, tapi juga mengurangi hambatan akses bagi para peminjam. Nah, untuk proses pengerjaan proyek inovasi ini, saya menggunakan Figma untuk mendesain UI-nya, yaitu user interface atau tampilan pengguna. Berikut saya sajikan terkait dengan link prototype yang saya buat.
Pengajuan appraisal sendiri adalah digunakan appraisal sendiri adalah proses untuk menilai taksiran dari harga rumah tersebut. Nah, taksiran rumah tersebut akan dinilai oleh penilai internal ataupun HJPP. Berikut adalah tampilan user interface atau pengguna, di mana saya mendesain terkait dengan website yaitu BTN Property. Dan untuk pengajuan jasa appraisalnya itu, kita klik di pengajuan jasa appraisal dan kemudian muncul nih pop-up yaitu ketentuannya, di mana apabila sudah melakukan pembayaran untuk dilakukan appraisal, maka biaya tersebut tidak dapat dikembalikan. Nah, pada tampilan ini saya membuat desain terkait dengan data agunan pertama. Nah, misalkan ini adalah Bapak Joko, nah dia mengisi terkait dengan data agunannya, yaitu jenis agunannya itu rumah. Dia dilengkapilah data-data dari agunan tersebut, kemudian juga next, selanjutnya, kemudian akan dilakukannya upload dokumen oleh nasabah. Dokumen yang diperlukan yaitu sertifikat dan juga PBG atau persetujuan pembangunan gedung. Kemudian next, terkait dengan survei penentuan appraisal, di mana terdapat dua indikator, yaitu indikator untuk dinilai oleh Bank BTN atau internal ataupun KJPP dari eksternal, di mana syaratnya NJOP yang kurang dari 5 miliar akan dinilai oleh internal. Begitupun sebaliknya. Kemudian juga untuk jarak lokasi agunan. Apabila kurang dari radius 20 km, maka direkomendasikan menggunakan appraisal internal. Kemudian diisi terkait dengan luas tanahnya, kemudian luas bangunannya, harga bangunan, dan juga jarak antar cabang. Hal inilah yang akan menentukan penggunaan dari appraisal tersebut. Setelah dianalisis by system, maka ternyata berdasarkan patokan tersebut direkomendasikannya adalah appraisal internal. Seperti itu. Terdapat dua jenis appraisal, yaitu appraisal internal dan juga eksternal. Untuk internal sendiri akan pada tampilan berikutnya terkait dengan pembayaran senilai 500.000. Kemudian next, kita akan mengupload bukti pembayaran tersebut di teller ataupun melalui transfer. Kemudian di bagian terakhir berisi terkait dengan ringkasan. Saya buat tampilan ringkasan apa-apa saja yang sudah diisi oleh Pak Joko tersebut. Setelah itu kita klik kirim pengajuan, maka akan muncul pop-up. Apabila data yang sudah diunggah itu tidak dapat diubah. Apabila sudah yakin, bisa diklik yakin, dan pengajuan appraisal pun telah selesai. Dan untuk pengajuan appraisal ini membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari, dan 2 atau 3 hari untuk dihubungi. Dan untuk proses appraisalnya sendiri itu berjangka waktu itu 1 bulan. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari nasabah, itu bisa langsung menghubungi di website www.btnproperty dan juga di call centernya itu 150286. Itu adalah terkait dengan inovasi prototipe yang saya buat melalui Figma untuk mendesain terkait dengan tampilannya seperti itu. Selain itu, proyek inovasi yang kedua yaitu terkait dengan kulineran bareng car atau kereta gudang rumah, yaitu dengan tema yaitu Lampung Food Testing and Product Car Showcase, yaitu mengintegrasikan sisi marketing car, sharing session, dan open booth bersama para debitur dan masyarakat umum. Nah, kulineran bareng car ini berkolaborasi dengan Lampung Kuliner yang akan diadakan rutin selama 1 bulan sekali. Nah, Lampung Kuliner ini merupakan wadah untuk melestarikan kuliner dan jajanan Indonesia serta adanya partisipasi nih dari UMKM yang ada di Lampung. Nah, rundown-nya sendiri itu terkait dengan pemaparan video terkait dengan produk Bank BTN, kemudian ada marketing card dan sharing session, kemudian ada open booth untuk pengajuan card, dan open booth pengecekan slip OJK secara gratis oleh Bank BTN. Jadi di sini memadukan antara uh, telemarketing produk card dan juga dibalut dengan adanya kulineran seperti itu. Nah, untuk kegiatan untuk inovasi ini kami membuat pertama yaitu poster. Saya membuat poster terkait dengan kulineran bareng car, mulai dari tanggalnya, kemudian lokasinya, kemudian di dalamnya itu ada 60 plus tenan untuk kuliner favorit, terus ada pameran booth dan pengajuan card, di dalamnya juga ada promosi spesial, terus ada juga pengecekan slip OJK secara gratis, terus di dalamnya juga ada konser, live music and entertainment, terus ada juga games dan lomba berhadiah, kemudian juga terakhir yaitu pembagian door prize. Nah, tentu saya juga selain membuat poster juga terdapat proposal event di dalamnya. Kemudian itulah ketiga kegiatan yang saya lakukan terkait dengan learning, kemudian working experience, dan juga terakhir melakukan project atau inovasi yang akan diberikan kepada Bank BTN. Berikut adalah sajian dari pemaparan presentasi yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada program MSIB karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat mengembangkan minat dan bakat saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jurusan akuntansi FEB Unila karena sudah memprovide diri saya mulai dari pengumpulan berkas dan semacamnya, dan juga melakukan konversi nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.